Shalom Bapak Ibu semua. Sekali lagi Shalom. Ya, saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik, diberkati Tuhan. Amin. Sebab itu mari kita sama-sama mau datang beribadah kepada Dia. Mari kita akan berdoa untuk memulai ibadah kita. Bapa di dalam surga, kami sungguh mengucap syukur untuk sore malam hari ini. Engkau boleh memberi kami kesempatan, kami boleh datang di tempat ini sama-sama untuk memuji, memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu, bersekutu dengan Engkau sumber kehidupan kami. Sebab itu biarlah hadirat-Mu Engkau curahkan di tempat ini Tuhan. Kami percaya di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, Engkau hadir dan kuasa-Mu mengalir di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan Allah kita yang setia, yang selalu memberi yang terbaik dalam hidup kita. Kita tidak dapat membalas kasih-Nya dan ucapan syukur yang kita naikkan kepada Dia.
semua kita yang mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, katakan bersama-sama amin. Puji Tuhan, silakan Bapak Ibu boleh berdiri bersama-sama. Kita mau bersuka cita terus dalam hadirat Tuhan. Kita percaya kuasa Tuhan bekerja di tengah-tengah kita. Amin. Haleluya. Pujian imannya
kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepada-Mu. Bapak Ibu boleh duduk dalam hadirat Tuhan. Terus angkat hatimu, biar Roh Kudus yang hari ini, saat ini akan terus bekerja dalam hatimu. Dia yang akan menyatakan jalan-jalannya dalam kehidupan. Mari naikkan pujian ini dan izinkan Roh Kudus bekerja lebih dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Amin. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ya Tuhan, bila Roh-Mu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila Roh-Mu berkarya, yes Lord, hati yang keras dilembutkan. Amin. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu Roh Kudus penuhi setiap hati kami, yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Saudara percaya bahwa Roh Kudus bekerja dalam hidupmu? Amin. Ada hati-hati yang keras di sini. Kalau masih ada hati-hati yang keras, percayalah, waktu engkau membuka hidupmu di hadapan Tuhan, Dia sanggup untuk melembutkan. Mungkin engkau banyak terluka, hatimu menjadi keras karena berbagai hal dalam hidup ini. Tapi percayalah, ada kuasa yang melampaui akal dan pikiran kita. Dia
menjamah hati kita. Dia sanggup mengubahkan hati kita, sehingga ketika firman ditaburkan tidak akan jatuh di tanah yang salah, tapi akan jatuh di tanah yang subur. Buka hatimu buat Tuhan, berdiri bersama-sama. Katakan kembali pujian ini. Bila rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Bila rohmu berkarya, mari kita berdiri bersama. Hati yang keras dilembutkan, tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Oh, ini waktu-Mu, Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ini waktu-Mu, Roh Kudus penuhi setiap hati. Mari lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Sekali lagi katakan, ini waktu Roh Kudus penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Ku lakukan perkara setiap hari, setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Katakan lagi, ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Inilah waktunya Roh-Mu bekerja. Kuasa-Mu mengalir untuk setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Kuasa-Mu membuat anak-Mu boleh menangkap isi hati Tuhan. Mampukan anak-Mu ini boleh mengatakan setiap isi hati Tuhan. Dengan kuasa-Mu pula
ibadah malam ini boleh berjalan sebagaimana Tuhan inginkan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk, saudara. Ya, malam ini saya mau ngajak teman-teman belajar yang namanya tabut Allah. Wah, ternyata jamnya mati itu tadi. Ya, tabut Allah itu kita ngomong perjanjian lama ya. Kita ngomong perjanjian lama. Tabut Allah itu sebagai simbol di mana di situ ada hadirat Tuhan. Simbol di mana tempat tahta Allah yang kudus. Ya, saya suka membawakan perjanjian lama, tapi teman-teman jangan salah nangkep. Jangan salah nangkepnya gini. Saya membawa perjanjian lama dalam konteks kesaksian, bukan hukumnya. Ya, nah kita masuk di Keluaran 25 ayat 22. Yuk kita baca bareng-bareng. Dan di sanalah aku akan bertemu dengan engkau, dan dari atas tutup pendamaian itu, dari antara kedua kerub yang di atas tabut hukum itu, aku akan berbicara dengan engkau tentang segala sesuatu yang akan kuperintahkan kepadamu untuk disampaikan kepada orang Israel. Maksudnya gini saudara, ini Tuhan ngomong, ditampilkan aja enggak apa-apa ayatnya dulu. Jadi ini Tuhan ngomong setelah dia ngasih spek-speknya tentang tabut Allah itu. Tabut Allah itu harus begini, panjangnya sekian, lebarnya sekian, harus ada cincinnya, harus ada tiangnya, harus. Setelah dikatakan itu semua, endingnya Tuhan berbicara seperti ini. Di sanalah aku akan bertemu dengan engkau dari atas tabut pendamaian itu. Artinya apa? Tabut ini pengantara antara jemaat Israel dengan Tuhan. Ya, tabut ini hanya boleh diangkat sama suku Lewi. Suku Lewi itu ada 3, Gersom, Kehat, Merari. Yang boleh ngangkat, yang boleh angkat itu hanya dari keturunan Kehat. Oke, taruh dulu ya. Gersom itu ngurusi tabut Allahnya. Jadi ada bagian yang ngangkat sendiri, ada bagian yang ngurusi dalamnya. Ini tak ceritakan karena nanti nyambung ke belakang juga. Nah, ini tidak tak ceritakan, nanti tidak nyambung belakangnya. Jadi Gersom itu keturunan dari Harun. Dia yang imam besar, dia yang boleh menutup, dia yang boleh membuka. Tapi Kehat tidak boleh. Kehat cuman boleh angkat. Jadi ada cincinnya itu dikasih tiang, dia hanya boleh diangkat, dan Kehat hanya boleh ngangkat sampai di titik itu. Ya, nah, saya mau menceritakan perjalanan tabut Allah ini selama dan sampai akhirnya. Supaya apa? Supaya kita ngerti cara memandang kita tentang yang namanya hadirat Tuhan. Saya tidak mau bahas tabut Allahnya sampai detail, tapi kita ngerti di saat kita undang hadirat Tuhan, itu apa yang harus kita lakukan. Ya, jadi tabut Allah itu pertama ada di Gunung Sinai. Ya, Tuhan memerintahkan begini, itu di posisi di Gunung Sinai. Di dalam tabut Allah itu ada 3 bagian. 1
adalah dua loh batu. Nah, di situ tempat 10 perintah Allah. Oke, yang kedua ada namanya buli emas berupa mana. Yang ketiga tongkat Harun. Itu semua ada artinya. Ya, dua loh batu itu perjanjian. Jadi Tuhan ngasih sama kita tuh hukum. Ini loh hukum ini, aturan ini. Ya, kami tak kasih aturan begini-begini. Tapi apakah dia kasih hukum? Tidak. Dia kasih buli mana ini, artinya Tuhan menjamin. Tuhan menjamin kita. Di saat kita dikasih hukum, kita masuk dalam hukumnya, Tuhan itu jamin. Jamin apa? Jamin kita tidak akan kekurangan. Ya, oke. Yang terakhir adalah tongkat Harun. Tongkat Harun ini tongkat yang pernah bertunas. Tongkat ini tanda ketundukan kita, di mana kita harus tunduk sama imam. Ya, kadang kita tuh sudah ngerti sedikit, tahu sedikit, kita sudah bisa mengoreksi, kita itu kesulitan untuk namanya tunduk. Padahal ketundukan itu tidak terbatas. Oh, saya sudah 56 kali baca Alkitab, jadi saya tidak perlu tunduk. Nah, ini loh yang kadang terjadi. Yang kadang terjadi ini seperti ini. Saya sudah tahulah firman ini, jadi saya tidak perlu mendengar imam bicara, saya tidak perlu ibadah. Nah, ini loh saudara. Kadang ini yang jadi kita tuh terjebak, bukan dengan mencuri, berbohong, berzina, membunuh, bukan, tapi dengan hal yang seperti ini. Kenapa saya selalu mengatakan dosa yang tidak tampak ini jauh lebih berbahaya? Kenapa? Dosa yang tampak itu kita sudah punya hati nurani. Habis kita nyolong, ada tidak orang yang bernyolong kok merasa, oh, aku bener. Nah, itu tidak normal saja. Orang kalau sudah nyolong, pasti alarm hati nurani kita bicara, kamu salah, kamu salah, kamu salah. Tapi titik kita melakukan kesalahan, tapi kita tidak bersalah, itu titik paling berbahaya. Apa itu saja? Yang kadang kita tidak tampak itu apa? Motivasi. Ya, saya punya teman saudara. Saya punya teman itu kemarin habis cerita. Aku dulu itu berarti ceritanya dia ini sudah bertobat. Seakan-akan begitu. Dulu aku tuh senang berkati gereja. Tapi saya sudah berkati, aku berharap aku untuk jadwal pelayanan. Judang sana, judang sini, judang sana. Wah, aku ketok. Wah, artinya apa? Bukan berkatnya yang salah, tapi motivasi berkatinya ini supaya diundang melayani. Di saat kita diundang melayani, apa yang terjadi? Apa yang terjadi, saudara? Wah, ini loh. Kenapa? Ada Allah lain. Ada Allah lain dalam diri kita. Untuk apa? Untuk dapat pengakuan. Untuk apa? Untuk dapat pujian. Nah, ini yang gini-gini tidak pernah ada hati nuraninya, saudara. Istilahnya gini loh. Kalau saya ngomong dosa yang tampak, itu ada alarmnya lah. Tapi dosa yang berkaitan dengan karakter, itu kita tuh butuh orang lain. Butuh orang lain untuk mengoreksi. Yang selalu saya ngomong, tidak ada manusia yang bisa melihat unyeng-unyengnya dewi. Ada sini yang bisa lihat unyeng-unyengnya sendiri? Tidak ada, saudara. Itulah kekurangan manusia. Jadi kita tuh butuh orang lain, butuh cermin untuk lihat mengoreksi kita. Tapi kadang kita tuh tidak dikoreksi. Bisa terima? Belum tentu. Delok dulu. Siapa yang koreksi? Kalau yang koreksi orang top,
oke lah. Tapi kalau yang koreksi orang kemarin, oh belum tentu. Saudara, Naaman itu disembuhkan setelah apa yang dia lakukan? Apakah gara-gara Elisa yang menyembuhkan dia? Apakah setelah dia disuruh Elisa dia melakukan? Tidak. Ada tiga orang yang berpengaruh dalam kesembuhan Naaman. Satu, dia punya seorang gadis tawanan di dalam rumahnya. Waktu Naaman ini habis perang, dia dapat seorang perempuan tawanan. Perempuan ini ngomong sama dia. Perempuan ini jadi budak di tempat dia. Di Samaria ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan. Akhirnya apa? Dia nurut. Yang ngomong ini seorang budak. Ingat ya, budak yang ngomong. Setelah Elisa nyuruh apa? Beredep. Lakukan enggak? Enggak lagi, dia tidak lakukan. Dia melakukan setelah pegawainya dia. Lah kena angel yo, pantes kok nek gampang masuk Tuhan tidak mau sih, baru mau. Akhirnya berarti siapa yang menyembuhkan? Bukan cuma Elisa. Kalau cuma Elisa kok dia tidak jegur saudara, dan dia tidak sembuh. Artinya apa? Ada orang-orang yang tidak tampak, tapi andil dalam kesembuhan dia. Satu, gadis Samaria tawanannya. Satu lagi pegawainya. Tuhan bisa pakai siapapun untuk mengoreksi kita. Oke? Jangan hanya kita, wah orang top baru mau dengar. No. Bisa siapapun dipakai Tuhan untuk mengoreksi kita. Ya, kita balik lagi ke tabut Allah. Setelah di Gunung Sinai, tabut Allah ini berjalan 40 tahun di padang gurun. Di padang gurun dia selalu ada di depan barisan orang Israel, di mana tanda Tuhan memimpin perjalanan mereka. Oke, setelah ganti ke Yosua, tabut Allah ini mulai menunjukkan mujizatnya. Mujizat apa? Waktu ganti Yosua, tabut Allah dibawa menyeberang sungai Yordan. Imam yang membawa tabut Allah begitu kena air sungai Yordan, airnya langsung naik. Ya, ini mujizat pertama di mana tabut Allah mulai menunjukkan mujizatnya. Terus kedua, tembok Yeriko. Di saat tembok Yeriko ini dikelilingi tabut Allah yang ketujuh juga, dan tentunya dengan sorak-sorai dan yang lain-lain. Spektakuler lagi terjadi saudara. Apa itu? Tembok Yeriko itu. Oke. Artinya orang bisa melihat sesuatu yang wow ini dari sudut yang salah. Oke. Setelah lama di situ, setelah Yeriko, akhirnya tabut Allah ini balik ke kemah. Kemah selama bertahun-tahun, mulai zaman hakim-hakim itu mulai banyak Israel berdosa dan lain-lain. Suatu ketika suatu ketika bangsa Israel ini mau perang sama Filistin. Apa yang terjadi? Israel ini takut saudara. Begitu takut, dia apa yang terjadi? Wes, aku tak ambil tabut Allah, diajak perang. Kita bawa tabut Allah ini buat perang. Artinya apa? Dia menganggap tabut Allah ini sebagai jimat. Seakan-akan kalau sudah bawa tabut Allah, perang menang. Nah, ini tabut Allah. Nah, ini loh. Tapi ternyata apa yang terjadi? Kalah saudara. Kita tidak bisa menganggap sesuatu yang begitu terjadi spektakuler itu sebagai satu patokan. Ya, saya dulu bertumbuh dari orang yang tidak kenal Tuhan. Jadi mungkin banyak teman-teman yang sudah bertumbuh dari sekolah minggu, dari pelayanan ini, tapi saya bertumbuh dari angka yang sangat minus. Jadi saya banyak mengalami banyak hal yang aneh-aneh, saudara. Aneh-aneh itu apa? Saya dulu lihat ada
pendeta atau hamba Tuhan atau teman yang spektakuler. Wah saudara, tak toking terus saudara. Wah saudara, saya tuh rasanya hebat, kayak dewa saudara. Ini suatu ketika ada teman dari Sumatera datang, dia punya karunia luar biasa, tajam luar biasa. Dia datang semalam hari ini, besoknya jalan, itu jalan tuh ngomong, sebentar. Kemarin ada yang jatuh di sini siapa ya? Padahal dia hari ini baru nginjek Semarang. Panggil satpamnya, Pak, siapa yang kemarin jatuh di sini? Oh iya, kemarin ada yang patah kakinya di sini, bla. Wih, saya lihat gitu tuh rasanya, ini manusia dewa. Tahu saudara? Jadi saya melihat sesuatu yang spektakuler. Itu waktu itu luar biasa. Setiap pendeta yang bernubuat, setiap hamba Tuhan yang dahsyat spektakuler tak kejar terus. Tapi karena saya punya niat baik, Roh Kudus menolong saya. Terus saya tumbuh terus. Lama-lama saya melihat sesuatu yang spektakuler. Itu ya oke, bukan salah ya, saya tidak mau salah. Tapi saya lebih melihat yang pembuat spektakuler itu jauh lebih dahsyat. Lama-lama saya lihat punya teman-teman gitu, ya oke, kamu dipakai Tuhan, just it. Tapi tidak sebagai dewa, manusia setengah dewa yang tadi gambaran saya, gitu loh, ngerti ya? Jadi ini saya lihat di waktu Saul, saudara. Saul itu pernah kepenuhan, betul ya? Pernah kepenuhan. Kepenuhan ini gambaran manifest. Manifest ini macam-macam. Ada si gebrak, ada si curit-curit, ada yang macam dan lain-lain. Ini gambaran Roh Tuhan bekerja di dalam dia. Saul ini di saat dia habis kembali dari nyari kambingnya, kambing padu saya. Ya itulah pokoknya. Dia kepenuhan. Sehingga orang-orang bingung. Apakah Saul ini golongan nabi ya? Saul ini apakah golongan nabi ya? Wah, dan orang Semarang, dia nih, enggak. Dan orang Semarang, dia nih sono. Wow, saudara. Tapi yang terjadi apa? Saul tidak pernah mau mengimprove dirinya. Dosa-dosa dia yang tidak tampak, yang iri, yang lain-lain, dia tidak pernah mau mengimprove dirinya sendiri. Sehingga apa? Akhirnya apa? Dia gagal dalam Tuhan. Salah tidak dia kepenuhan? Tidak, dia tidak salah dengan kepenuhan itu. Saya tidak ngomong kepenuhan ini salah. Saya tidak ngomong kepenuhan ini salah, tapi saya ngomong kalau kita melihat spektakulernya ini tidak melihat Tuhannya, ini menjebak kita. Kita ini kejebak. Oh ya sama Pak wes, udah batas kita cuma melihat setengah dewa ini. Sekarang pertanyaan saya, apa mau teman-teman cuma dulu setengah dewa ini sudah gede-gede? Rugi saudara. Kita harus lihat siapa yang bisa membuat jadi setengah dewa itu yang jauh lebih dahsyat. Oke? Sampai mana tadi? Sampai pelatih saya. Nah, balik lagi ke tabut Allah. Setelah tadi spektakuler 2 kali di Yeriko, akhirnya setelah kalah setelah kalah perang sama Filistin tadi, akhirnya tabut ini diambil orang Filistin. Diambil orang Filistin, sudah. Di Filistin jadi masalah, jadi penyakit, jadi borok dan lain-lain. Akhirnya orang Filistin, sesnya balik ngopo, ini tidak jadi berkat. Dia berpikir, wah ini biar mengawal orang keluar dari Mesir, wah dahsyat iso nembok ngancurkan tembok. Dia berpikir seperti itu. Tapi ternyata begitu di tangan dia, ini barang ini orang jadi berkat ya. Kenapa? Karena dia tidak tahu apa yang harus dia lakukan dengan yang namanya tabut Allah. Oke? Setelah itu apa yang terjadi?
Israel, saudara. Ya, setelah dikembalikan ke Israel, tabut Allah ini 20 tahun ada di tempat rumahnya Abinadab. Abinadab ini seorang Lewi, tapi Alkitab tidak mencatat dia dari suku apa. Ya, Abinadab ini adalah ayah dari Usa. Usa ini nanti mencolok malah. Jadi gini, saudara. Setelah sekian tahun di rumah Abinadab, Daud ini ingin bawa yang namanya tabut Allah pulang ke Yerusalem. Oke, sampai zamannya Daud, tabut Allah ini mau dibawa ke Yerusalem sama Daud, diambil, dinaikkan kereta. Waktu jalan, sapi pak kebo ya, saya lupa. Tidak, sapi kebo itu lembu, lembunya itu tergelincir, sehingga apa? Usa berusaha megang tabut Allah, akhirnya dia mati. Pertanyaannya, apa kesalahan Usa? Pertama, dia megang namanya tabut Allah. Dia berusaha menolong Tuhan. Ya, ini aturan ketetapan, dia tidak boleh megang tabut Allah. Tapi sebetulnya sebelum itu ada kesalahan yang lebih fatal lagi. Apa? Kita lihat, saudara. Tabut Allah ini tadi saya ngomong harus dibawa orang kehat. Tapi waktu Daud bawa, itu tidak dipanggul, ditaruh di atas kereta. Artinya apa? Tidak sesuai ketetapan Tuhan. Tuhan mau hadirat Tuhan itu ditaruh di atas bahu kita, bukan ditaruh di kereta. Nanti kadang kita beban-beban pelayanan itu kita kasih orang lain, kita suruh orang lain, padahal Tuhan suruh taruh di tempat kita. Apa yang terjadi? Mati Usa. Nanti saudara, inilah kenapa Usa mati. Ya, dua hal yang saya tangkap dari seorang Usa. Dia tidak taruh di panggulnya dan dia memegang tabut Allah. Itu tidak boleh ketetapan itu. Oke, lanjut. Begitu Usa mati, orang takut semua sama namanya tabut Allah ini. Akhirnya apa? Tabut Allah dibawa ke rumahnya Obed-Edom. Obed-Edom di Alkitab tercatat orang Gad. Ya, Gad itu bisa diartikan Filistin, tapi juga ada lagi Gad itu bukan Filistin. Tapi ini tidak jelas, jadi saya tidak mau spekulasi ini mana lah. Tapi ada yang mengatakan kalau Gad itu Obed-Edom ini adalah seorang Lewi. Kenapa? Karena dia ngerti apa itu tabut Allah. Dia ngerti hukumnya. Jadi dia berani ambil risiko. Orang baru istilahnya, orang habis lihat kejadian ini takut tidak, saudara? Wah, pasti takut gitu ya. Tapi kenapa Obed-Edom berani mengambil tabut Allah? Karena dia tahu tabut Allah ini bisa jadi berkat buat dia. Dan benar, saudara, tabut Allah ini jadi berkat yang luar biasa buat keluarga Obed-Edom. Bukan cuma di tabut Allahnya kok. Alkitab mencatat ternaknya pun juga diberkati, anak-anaknya diberkati, semuanya diberkati. Kenapa? Karena dia ngerti yang dia lakukan di dalam hadirat Tuhan. Nah, ini gambaran kita, saudara. Gambaran kita. Waktu dibawa di orang Filistin tidak mati, ya kan? Mesti kayak gitu. Waktu dirampas orang Filistin dibawa kok orang Filistin tidak apa-apa. Tapi kok begitu
Orang yang usah kok mati. Hati saudara. Kita orang percaya, kita sudah manggil namanya Tuhan. Kita mengaku Yesus juru selamat kita. Artinya apa? Kita sudah mengundang hadirat Tuhan. Kita sudah taruh tabut Allah dalam hidup kita. Artinya apa? Kita harus ngerti hukumnya. Lain cerita orang luar yang tidak tahu hadirat Tuhan, tidak tahu kekudusan, tidak ada masalah. Biarpun tetap Tuhan hukum dengan caranya, borok tadi orang Filistin. Tapi dia tidak segampang itu mematikan. Nah ini yang saya ngomong, hati-hati dengan motivasi kita. Di saat kita sudah mengundang hadirat Tuhan, di saat kita sudah mengundang tabut Allah ini gambaran di perjanjian lama, tapi di perjanjian baru, tabut Allah ini digambarkan hadirat Tuhan. Kita sudah mengundang hadirat Tuhan, jangan kita punya motivasi lain. Saudara, motivasi ini buat saya sangat penting. Daripada sing dosa-dosa jinak, ngapusi, bunuh, motivasi itu lebih penting. Motivasi ini di saat kita melayani Tuhan. Dan benar, saya pastikan ke belakang semuanya tidak benar semua. Wong yang motivasi benar aja sampai tengah itu bisa belok-belok saudara. Sampai tengah kok ada godaan. Tadi yang saya cerita teman saya itu mimbar apa? Berkati gereja supaya dapat pelayanan. Berkati gereja supaya bisa dapat pengakuan. Sama aja saudara. Gerejanya juga sama. Guru-guru dapat berkat, sholat pokoknya tak kayak pelayanan. Berarti ya, yang satu beli mimbar, yang satu jual mimbar. Nanti saudara, makanya untuk melayani Tuhan, kita di sini nih, ya minta maaf, banyak screening yang banyak yang kita lakukan. Kenapa? Ya ini saudara, supaya jangan sampai salah. Jangan sampai salah. Yang satu beli mimbar, yang satu jual mimbar. Apakah ini semua masuk dalam koridor dosa? Kelihatannya tidak apa-apa. Kelihatannya tidak apa-apa. Tapi ini adalah arah, ini motivasi awal. Dari motivasi ini nanti akan berjalan kemana-mana. Dan begitu kita nih mau ke Jakarta, kita sudah miring ke Demak. Apa kita bisa sampai Jakarta? Tidak sampai. Saya mau ke Jakarta ke arah timur, tapi tujuan saya miring saya sudah ke arah Bawen. Sampai tidak Jakarta? Tidak sampai. Itulah gambaran motivasi. Ya, jadi hati-hati di saat kita ini sudah mengundang yang namanya tabut Allah. Kita sudah mengundang yang namanya hadirat Tuhan. Ya, jadi tabut Allah ini kita ambil kesaksiannya. Tapi sebetulnya poin yang kita ambil adalah hadirat Tuhan yang kita ambil dalam hidup kita. Hati-hati, jangan sampai jadi bumerang ke kita. Mending kita jadi Obed Edom, cuma jogo pintu, cuma jadi penerima tamu, tapi Tuhan berkati luar biasa. Hubungannya apa? Ya itulah cara Tuhan, ya itulah hati Tuhan. Ya, jadi jangan terpaku dengan wah, nek manusia kan sing sensasional, sing wow ini yang jadi sesuatu satu patokan. Tapi apakah betul yang di dalam Tuhan yang seperti itu? Nah, ini yang saya ajak teman-teman belajar. Ya, yuk kita nyembah, waktunya sudah habis. Kita nyanyikan sembah sebentar lagi. Jadi perjanjian lama ini banyak kesaksian yang harus kita ambil. Ya, di perjanjian lama ini banyak kesaksian. Tapi intinya tetap satu. Kita harus lihat dari perjanjian baru. Apa itu? Kasih. Segala apa yang kita lakukan, semua basicnya dari kasih.
Kita bangun, berdiri sebentar, kita nyanyi buat Tuhan. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang hidupku. Tak berubah karya-Mu padaku, selamanya Kau bersama. Takkan habis kasih-Mu bagiku, mengalir di sepanjang
Mari bawa hatimu kepada Tuhan. Biarlah kiranya suasana sorga selalu engkau bawa kemanapun engkau pergi. Biar takut Allah selalu ada dalam hatimu, sehingga engkau bisa membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Engkau bisa merasakan dan mengalami kuasa Tuhan dalam perjalanan imanmu. Hari malam hari ini kita mau melihat hati kita. Kita mau menguduskan hati kita, sehingga takut Allah bisa mendapat tempat yang terbaik dalam hati kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah kiranya Tuhan, Engkau hadir dalam hidup kami. Engkau terus pimpin langkah hidup kami Tuhan. Kemanapun kami pergi, kami rindu Tuhan. Tabut Allah selalu kami bawa, sehingga ada kemuliaan yang disaksikan oleh orang lain dalam hidup kami. Biarlah kiranya Tuhan, suasana surga selalu kami rasakan dalam hidup kami. Apapun yang kami alami dalam hidup ini, apapun kesulitan yang kami hadapi, apapun sakit penyakit yang kami alami dalam hidup ini, kami percaya saat tabut Allah ada dalam hidup kami, maka kami akan merasakan sukacita, damai sejahtera Allah pasti akan memimpin hidup kami, sehingga kami sanggup melewati segala sesuatu yang kami alami dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, Engkau terus berbicara kepada kami, tidak hanya di tempat ini Tuhan, tapi saat kami pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah kiranya Tuhan Engkau berbicara kepada kami, sehingga segala sesuatu yang kami alami dalam hidup ini menjadi cara yang ajaib, di mana Engkau memenangani hidup kami, sehingga semakin hari hidup kami tidak hanya baik, tapi kami menjadi orang-orang percaya yang berkenan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih urapi hamba-Mu yang sudah melayani kami, materaikan firman-Mu dalam hati kami Tuhan, sehingga pada saat kami pulang dari tempat ini, kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati anak-anak-Mu Tuhan yang sudah setia beribadah di tempat ini. Biarlah kiranya Tuhan Roh Kudus terus pimpin mereka, Engkau terus memberkati hidup mereka. Apapun yang mereka kerjakan, semua dibuat berhasil oleh Tuhan. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak hadir, Tuhan tolong mereka, khususnya untuk Ratna. Kami terus berdoa Tuhan, terus bekerja, nyatakan kuasa-Mu, mujizat-Mu atas hidup hamba-Mu, sehingga semakin hari Tuhan, kemuliaan Tuhan, mujizat Tuhan semakin nyata dalam hidupnya. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang, ulurkan tangan-Mu untuk memberkati kami. Mari Bapak Ibu semua, tadakan tangan-Mu kepada Tuhan. Pulanglah dengan membawa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera, mulai malam hari ini sampai selama-lamanya. Dan kita semua yang sudah diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk sebentar Bapak Ibu Saudara. Kita sudah diberkati Tuhan, dan pengumuman sebelum kita pulang, menara doa setiap hari Kamis jam 11 di tempat ini. Mari Bapak Ibu yang bisa meluangkan waktu untuk datang berdoa bersama-sama. Kemudian untuk yang selanjutnya seperti biasa ya, minggu depan tetap ada ibadah di tempat ini, walaupun di tanggalan itu tanggal merah ya. Tanggal merah tapi di sini nggak merah. Artinya kita tetap beribadah seperti biasa sesuai dengan jadwal yang ada 6:30 malam. Tuhan Yesus memberkati, selamat pulang sampai ketemu minggu depan.